Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu, 3 Juli 2024, Pesta Santo Thomas Rasul. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2, ayat 19 sampai dengan 22. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia, tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula, kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 20, ayat 24 sampai dengan 29. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, sebagai murid-murid Yesus, semua orang memiliki martabat yang sama. Entah dari keturunan Yahudi ataupun bangsa-bangsa lain, kita adalah warga kerajaan Allah. Kita dibangun atas dasar iman para rasul dan para nabi. Dalam bacaan kedua, dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah pengakuan iman Kristiani. Pengakuan iman itu lahir dari pemakluman wahyu yang terus-menerus. Inilah kunci kerajaan surga yang harus kita pegang teguh. Ya Tuhanku dan Allahku. Itulah titik simpul pengakuan iman Santo Thomas. Pengakuan itu berproses dari sebuah keraguan. Ia belum mau percaya bila belum melihat bekas luka pada tangan dan lambung Yesus. Yesus sendiri akhirnya meneguhkan Thomas untuk percaya melalui penampakannya. Kesaksian dan pengakuan iman Thomas mestinya mampu meyakinkan kita juga. Sudahkah kita membuka hati untuk percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan? Santo Thomas. Thomas lahir di Galilea dan dikenal sebagai salah seorang dari ke-12 rasul Yesus. Thomas, yang disebut juga Didimus, artinya kembar, adalah seorang nelayan pembantu. Ia tidak memiliki perahu sendiri. Hidupnya serba berkekurangan. Hal inilah yang membuatnya bersikap selalu hati-hati, pesimis,
dan cepat menyangka akan terjadi hal yang buruk atas dirinya. Thomas dikenal berani. Thomas hadir dalam peristiwa pembangkitan Lazarus dan perjamuan terakhir. Di antara ke-12 rasul, Thomas dikenal sebagai orang yang tidak mudah mempercayai sesuatu. Sikapnya ini terlihat dengan sangat jelas dalam kaitannya dengan peristiwa penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Dari Yohanes bab 20 ayat 24 sampai dengan 29. Sikapnya ini terlihat dengan sangat jelas dalam kaitannya dengan peristiwa penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Dari Yohanes bab 20 ayat 24 sampai dengan 29. Keraguan Thomas berakhir setelah menyaksikan sendiri kehadiran Yesus di hadapannya. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Diambil dari Yohanes bab 20 ayat 26 sampai dengan 28. Tentang sikap Thomas ini, Santo Agustinus menulis, "Dengan pengakuannya dan dengan menjamah luka Tuhan, ia sudah mengajarkan kepada kita apa yang harus dan patut kita percayai. Ia melihat sesuatu dan percaya sesuatu yang lain. Matanya memandang kemanusiaan Yesus, namun imannya mengakui kealahan Yesus, sehingga dengan suara penuh gembira, tercampur penyesalan mendalam, ia berseru, 'Ya Tuhanku dan Allahku.'" Tentang karya kerasulan Thomas sesudah itu, kitab suci tidak menyebutkan apa-apa lagi. Juga tidak ada sepucuk surat peninggalan Thomas yang sampai kepada kita. Menurut tradisi yang dibeberkan Santo Ambrosius dan Hieronymus, Thomas menyebarkan kabar gembira ke arah timur dengan mengikuti jalan pedagang, yaitu ke Syria, Armenia, Persia, dan India. Dekat Madras di kota Malaipur, Thomas menerima mahkota kemartirannya. Orang Kristen India Selatan, lebih-lebih di sepanjang pantai Siro Malabar, percaya bahwa Thomas menobatkan Raja Gondapur dan bahwa mereka keturunan orang-orang Kristen abad pertama. Thomas mati ditusuk tombak, dan relikwinya masih tetap ada sewaktu makamnya dibuka kembali pada tahun 1523. Refleksi: berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dari Yohanes bab 20 ayat 29. Tulisan oleh Frater Hilarius Abiobs Sawokupu Okar. Melihat Tuhan dalam pekerjaan. Melihat Tuhan dalam pekerjaan sering digunakan untuk menyiratkan pengalaman spiritual di mana seseorang merasa bahwa mereka merasakan kehadiran atau pengaruh Tuhan dalam tindakan atau pencapaian mereka dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pekerjaan mereka. Banyak orang percaya bahwa spiritualitas dapat diwujudkan melalui tindakan sehari-hari, termasuk pekerjaan, dan bahwa Tuhan hadir dalam setiap hal yang kita lakukan jika kita bersedia melihatnya. Dalam konteks pekerjaan, melihat Tuhan dapat bermakna mengakui keberadaannya dalam setiap tindakan yang kita lakukan, baik itu melayani orang lain, menjalankan tugas dengan integritas, atau mengambil keputusan yang bijaksana. Ini mencakup sikap kerja yang jujur, empati terhadap sesama, dan konsistensi dengan nilai-nilai spiritual dalam menjalani pekerjaan sehari-hari. Dengan adanya kesadaran bahwa melalui pekerjaan kita bisa melihat dan berjumpa dengan Tuhan, akan membuat pekerjaan kita menjadi lebih berkualitas. Pekerjaan akan dilakukan dengan baik sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan yang memilih kita menjadi co-creator-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menggelorakan iman kami dengan teladan Santo Thomas
yang kami rayakan pestanya hari ini. Semoga melalui pengalaman dan pengakuan iman Santo Thomas, kami diteguhkan dalam iman dan cinta kepadamu dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.